Nah, sekarang yuk kita masuk ke bagian yang keempat. Setelah ingatan masa lalunya si zombie kembali, zombie jadi penasaran dan mau mencari tahu kenapa dia bisa dibunuh. Dia pun cari tahu informasi seputar pembunuhan yang terjadi setahun terakhir. Karena tugasnya belum selesai, dia juga minta Sojin membelikan krim wajah. Setelahnya, dia kembali ke pusat penurunan berat badan. Biar bisa masuk dengan aman, si zombie nyamar lagi. Kali ini dia nyamar jadi petugas pengantar sayuran. Sambil bawa tong, dia masuk ke sebuah ruangan tempat anak kliennya berada. Waktu mau diajak kabur, si cewek malah ngelawan dan sempat dipukul si zombie sampai pingsan. Si zombie pun gak nyangka kalau si cewek itu bakal pingsan karena pukulannya. Si zombie terus bergegas keluar bawa si cewek yang dimasukkan ke dalam tong. Baru aja keluar, dia udah dijaga aja tuh sama penjaga. Tapi berkat kumis palsunya, si zombie berhasil lolos lagi sebentar. Lama penyamarannya pun dibongkar lagi sama pria yang pernah barengan sama dia waktu dia pertama kali masuk ke pusat penurunan berat badan itu. Dia adalah pacar anak kliennya. Mereka berdua kelahi gara-gara ngerebut tong yang dibawa sama si zombie. Sampai-sampai si cowok itu pun pingsan kena pukul. Si zombie yang mau ambil kesempatan itu buat kabur, malah nggak sengaja nabrak tutup tong, sehingga dia pingsan dan cewek yang ada di dalamnya keluar. Cewek itu pun akhirnya kelahi sama selingkuhan pacarnya. Si zombie yang gak lama sadar pun langsung sembunyi. Sayangnya dia ketahuan dan dipukul sampai pingsan. Dan di tempat lain, pastor palsu yang kehabisan akal untuk nipu jamaahnya pun berinisiatif untuk menggunakan si zombie sebagai bahan untuk mengelabui semua jamaahnya lagi. Pastor palsu nemuin si zombie dan ngajak ngopi bareng. Sebelum mulai ngobrol, si pastor gadungan itu nunjukin video waktu si zombie tabrak mobil dan lompat dari jendela. Tujuannya buat negoin si zombie yang dicurigai punya ilmu kebal. Si zombie pun berbohong. Dia bilang kalau dirinya nggak bisa ngerasain rasa sakit. Si pastor gadungan langsung dong ngebuktiin perkataan si zombie dengan cara nusukin garpu ke paha si zombie. Si zombie setuju buat bantuin si pastor palsu itu nipu, asalkan anak kliennya dibebaskan. Setelah nemuin HP-nya, si zombie langsung ngubungin Sojin dan nyuruh dia nyelamatin anak kliennya itu. Sebelumnya, Sojin juga udah meriksa obat ilegal yang dibawa si zombie dari pusat diet. Setelah hasil labnya keluar, ternyata obat itu adalah narkoba yang digunakan si pastor gadungan buat nyuci otak jamaahnya. Dan sebelum berangkat, detektif Cha yang merupakan teman Sojin pun ngasih semprotan lada sebagai senjata kalau nantinya Sojin dalam bahaya. Waktu malam, Sojin langsung nyelamatin anak klien yang disekap. Sedangkan pastor mulai beraksi. Dia nyoba nunjukin mukjizat Tuhan yang terbaru dengan nyiksa si zombie yang nggak bisa ngerasain rasa sakit. Sayangnya si zombie ngegagalin rencana pastor gadungan itu. Si zombie pura-pura kesakitan dan pingsan sambil mencet kantong darah. Pastor yang panik karena ketipu langsung kabur karena ada berita polisi datang. Sojin yang ketemu mereka pun langsung diserang. Untungnya dia bisa ngebales pakai semprotan lada yang dia bawa. Tapi tiba-tiba si pastor gadungan itu nyerang lagi pakai tongkatnya. Sojin yang hampir ketusuk pun langsung diselamatkan si zombie. Nggak lama pengawal si pastor palsu itu pun nyemprotin asap biar mereka bisa kabur. Sialnya si pastor malah mau dimangsa sama si zombie. Tapi lagi-lagi si zombie berhasil menahan diri gara-gara dengar suara Sojin. Pastor palsu dan komplotannya pun ditangkap polisi. Karena kerjaannya udah selesai, si zombie pun pulang mandi dan makan ayam. Dan di kantor polisi, pastor itu ngasih tahu kalau yang jebak dia itu adalah zombie. Tapi nggak ada siapapun yang percaya. Pas si zombie lagi nutupin tirai di kantornya, tiba-tiba Sojin datang. Dia langsung kaget tuh ngelihat rupa asli si zombie
tanpa make up, dan juga perutnya yang berlubang gara-gara ditusuk si pastor palsu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.